Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Masih di tutorial untuk tutorial, mungkin kalian sudah paham. Baik ya, untuk pertemuan 2 kali ini. Jadi tadi pertemuan kemarin adalah sudah membahas menu home dan insert. Sekarang kita bisa membahas menu home, insert, dan layout. Jadi untuk draw dan desain kita abaikan aja karena jarang sekali digunakan ya. Jadi home, insert, dan layout. Di sini kita langsung bikin suatu project aja, nggak mungkin saya coba cara menu ini gimana dan sebagainya. Tadi kita langsung bikin project aja. Project di sini adalah kemarin sudah bikin surat, kemudian sekarang bagaimana caranya bikin makalah yang baik dan benar. Ingat ya, tutorial ini adalah akan terus berlanjut. Jadi kalau kalian tidak paham tutorial selanjutnya, kalian bisa tonton tutorial sebelumnya. Seperti itu, ya. Oke. Di sini misalnya kita menu home dulu, kita ketikkan dulu ya, kayak yang biasa. Misalnya tulisannya kalau di atas itu makalah, judulnya misalnya cara membuat makalah yang baik dan benar. Kemudian misalnya di tengah kan ada logo ya, kemudian nama kalian, misalnya namanya adalah Atta Halilintar, NRP nya misalnya 14521 0000 ya. Kemudian di bawahnya biasanya juga ada namanya footer, misalnya sekolah tinggi ilmu komputer, bawahnya lagi Poltek Cirebon tahunnya 2021. Nah misalnya seperti ini ya, untuk membuat cover, membuat cover. Caranya yang pertama adalah ya, kita blok dulu sama, kemudian Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Kalau udah seperti ini kita ketengahin, karena ini kalau header kan, kalau cover kan semuanya ke tengah, jadi kita bisa ketengahin semua aja ya. Nah di sini misalnya kalau makalah itu ukurannya 12, tetap bold ya. Kalau misalkan judul itu ukurannya 14, tinggal kalian ganti 14, kemudian bold lagi. Di sini misalnya ada logo ya, logo dari suatu kampusnya. Insert ya, kemarin kalau untuk memasukkan gambar adalah insert picture this device. Cari logonya ya, cari logonya. Misalnya saya logonya Simolek misalnya ya, yang bulat aja. Kemudian klik di sini ya, wrap textnya in front of text, cari in front of text. Kalau sudah seperti ini kecilkan, misalnya seperti ini lah ya. Oke, kemudian ininya di bold, bisa saya ini di bold. Nah ini juga di bold kan. Nah kemudian ini turun. Nah ini untuk covernya sudah selesai ya. Coba kita review. Nah ini untuk covernya misalnya. Gampang kan bikin cover, gampang lah ya. Oke, kemudian kita buat namanya itu misalnya bab 1. Nanti bab 1 misalnya pendahuluan. Jadi kita klik di sini dulu. Ingat, karena cover dan bab itu berbeda, nanti settingannya itu berbeda halaman, jadi ya tidak nyambung. Jadi kalian pilih layout. Nah di sini layout, kemudian break, pilih break, kemudian next page. Pak bisa nge-page? Bisa, tapi nanti nomornya nanti ngikut kalau kalian ada penomoran. Tapi kalau misalkan next page, bisa saja di covernya tidak ada nomor dan di babnya ada nomornya. Jadi kita pilih next page ya. Oke, jadi otomatis ke bawah kan. Jadi kalau misalkan ini ditarik-tarik pun ini tetap di bawah, nggak akan gini ke atas karena kita next page seperti itu. Oke, kemudian kita tulis misalnya bab 1
ya, dahuluan. Kemudian ada bab, ada subbab, ada sub dari subbab. Nah, untuk menentukan bab, kemudian subbab dan sub dari subbabnya, kita nanti mainan yang namanya adalah heading, ya. Nah, heading ini kita setting dulu. Heading 1 misalnya, nah, setting nama headingnya misalnya untuk bab. Kemudian Times New Roman, tetap ukurannya 12, bold, ya. Kemudian warnanya hitam automatically. Kemudian ini kalau misalnya bab kan pastinya tengah, jadi kita pilih center. Kemudian ini adalah yang kotak yang 3 ini adalah spasi 1, spasi 1,5, spasi 2, karena makalah kalian itu adalah, kalau buat makalah adalah 1,5, jadi klik yang tengah. Kemudian sempitkan yang di sini, remove after paragraph, ya, ingat seperti itu. Oke, ini baru bab, ya, ini atau heading 1. Kemudian heading 2 kita edit lagi, ini sub bab sama Times New Roman, ini 12, bold automatically. Nah, kalau subbab itu adalah justify, jadi klik spasi 1 ini, jadi bedanya hanya di justify nya saja. Oke, nggak apa-apa, ya. Loh, kok belum muncul nanti sub dari subbabnya? Nanti dulu, jadi kita karena belum buat, jadi masih ada 2 dulu, ya nggak apa-apa. Yang pertama, kalian tinggal blok aja, kemudian pilih, kalau untuk membuat bab, ya, kemudian pilih bab, klik. Nah, muncul nanti di navigasi, misalnya seperti ini kan, ya. Oke. Nanti Pak, cara mengetahui bahwa ini udah di heading gimana? Tinggal Ctrl F. Nanti di sini ada heading. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, heading ini nanti untuk daftar isi. Nah, ini kan nggak mungkin kita ada apa namanya? Biasanya kan bukan seperti ini, tapi nyatu. Caranya adalah bukan diberikan heading pendahuluannya. Delete spasi, kemudian shift enter. Ingat, tekan shift enter. Bedanya adalah nanti posisi bab 1 pendahuluan seperti ini. Beda kalau yang kayak tadi, ya, posisinya kayak gini kan, ya. Nanti di daftar pustakanya jelek, jadi kalian seperti ini, kemudian shift enter, nanti bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita misalkan bikin subbab. Subbab itu ketik aja misalnya latar belakang, tinggal klik subbabnya, klik. Nah, muncul latar belakang sini, ya enggak? Ya, baru ketik 1.1, enter. Nanti ini sudah otomatis numberingnya, ya, seperti itu, sudah otomatis 1.1. Kemudian misalnya lagi tambahin lagi apa ya, misalnya rumusan masalah, kemudian misalnya langsung aja lah, ya, misalnya maksud dan tujuan. Kemudian apa ya, udah, misalnya pokoknya ini aja, ya. Nah, maksud dan tujuan misalnya penelitian. Ini kan ada maksud dan tujuan, jadi kita pilih sub dari subbabnya. Oke, ya, kita pilih sub dari subbabnya, jadi kita enter. Misalnya maksud penelitian, kemudian ininya tujuan penelitian. Kalian gak usah setting huruf-hurufnya, tinggal blok saja. Misalnya seperti ini masuk ke subbab. Nah, nanti munculkan heading 3-nya karena kita sudah menggunakan subbabnya. Jadi heading 3 kita setting lagi, ya. Heading 3-nya kita setting lagi, sama settingannya, ya. Times New Roman 12, bold, automatic, justify, jangan kemudian 1,5, kemudian remove after paragraph.
Nah, ini sudah muncul tuh rumusan masalah, maksud dan tujuan. Tinggal kita titik 1.2 titik enter. Ini juga 1.3 titik enter. Nah, ini juga masuk ke heading 3 tadi. Heading 3 belum diganti ya. Ini misalnya sub dari subbab ya. Nah, ini sub dari subbab ya. Klik. Nah, nanti muncul di sini adik dari subbabnya. 1.3.1 enter. Kemudian 1.3.2 enter. Oke. Lihat di sini udah muncul kan? Ya. Seperti itu. Kemudian Pak, posisinya kan nggak mungkin rata seperti ini. Iya, kita geser pakai rule ini ya. Geser menggunakan rule. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Kemudian misalnya kita bikin rumusan masalah ini di halaman kedua. Ya, ini kan halaman pertama, ini adalah latar belakang halaman keduanya. Jadi untuk membuat halaman kedua, kita pilih break kemudian pack. Kenapa? Karena rumusan masalah masih dalam runutan latar belakang atau bab 1. Kalau cover kan terpisah ya, makanya kalau memisahkan bab 2 itu pakai next pack. Tapi kalau masih dalam satu bab itu pack. Jadi break pack. Nah, nanti turun ke bawah. Kemudian ini juga misalnya ya, break pack. Nah, misalnya kita ada 3 halaman di sini. Oke. Kemudian kalau misalnya bikin bab 2, kita break next pack. Nah, baru di sini ketikkan lagi bab 2 apa misalnya pembahasan, misalnya langsung aja lah ya. Kemudian kalau masalah 2 misalnya teori Microsoft Word ya. Kemudian mengenal menu bar, kemudian mengenal home, mengenal insert, misalnya poin-poinnya ini aja ya. Nah, pokok gede-gede nanti kita bahas lagi. Tetap ya, kalian gak usah setting font karena tadi di home sudah kita buat. Kalau bab 2 itu masuk ke bab center, kemudian kalian pilih tekan shift enter, nanti otomatis bab 2 nya kayak gini. Oh, salah buat ya. Pantesan saya di rumusan masalah. Salah buat, makanya di sini. Jadi kita delete dulu. Nah, ya, kita harusnya di bawah sini nih. Kita bikin layout break next pack karena bab 2. Nah, kita pastikan. Nah, bab 2 udah bikin kan. Kemudian ini misalnya subbabnya saja adanya. Kita pilih subbab. Klik. Lupa ukurannya besar-besar, kalian pilih yang di font, kemudian pilih yang A-nya banyak sekali, kemudian pilih capital word. Nah, otomatis yang pertama yang besarnya saja. Baru kalian pilih ketikkan 2.1 enter ya. Kemudian 2.2 enter, nggak apa-apa nggak muncul fontnya, yang penting bikin 2.3 enter, kemudian 2.4 enter. Nah, lihat ya, kita sudah buat. Kemudian misalnya halaman terakhir, misalnya daftar pustaka, kita langsung ke daftar pustakanya saja lah ya. Halaman terakhir adalah layout lagi, break. Ingat daftar pustaka itu terpisah dari bab 2, berarti next pack ya. Kemudian daftar pustaka itu masuk ke dalam bab, jadi kalian pilih bab pengaturannya. Nah, muncul seperti ini ya. Oke. Kemudian Pak, bagaimana cara memasukkan nomor? Tinggal klik insert ya, kemudian page number,
kemudian bentar, misalnya nomornya di bawah, klik button of page, kemudian bawah. Nah ini kan daftar pustaka dan nomornya ya enggak, 5 4 3 2 1. Nah ini kan nggak mungkin ada nomornya di sini ya, nggak mungkin ada nomornya. Ingat, karena kita sudah memisahkan, tinggal klik di sini saja, klik different page. Nah nanti nggak ada nomornya di sini, cuman 2 kan. Ini dimulai karena tadi kita berbeda halaman dengan cover, ini bisa disetting dimulai dari 1 page, format page, pilih dari nomor 1, enter. Nah ini enggak ada nomornya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oke ya, jadi seperti itu. Nah ini oke, nomornya ini 1, ini enggak ada nomornya, 1 2, kemudian ini 3 4 5. Oke, untuk nomornya mungkin itu saja dulu pertemuan yang kedua. Terima kasih, jangan lupa di save projectnya karena Word ini ya, pembuatan makalah ini akan berlanjut di pertemuan yang ketiga. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan untuk mendukung channel ini untuk terus upload setiap hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.